Jemaat setia Budi. Oke, baik. Selamat malam. Boleh lambaikan tangan yang sudah mendengar suara saya dan yang sudah hadir. Terima kasih banyak. Saya sudah melihat 30 partisipan di Zoom ini, yang berarti mungkin 30 dikali ya maksimal minimal 3 ya. Sudah ada hampir 100 orang di Zoom. Saya harap mungkin buat jemaat yang masih mematikan kamera boleh dinyalakan. Dan saya juga mau melihat sudah banyak nih keluarga-keluarga yang sudah dempet-dempetan. Wah, sudah terlihat ya KKR rumah tangga ini. Sudah ada selamat malam keluarga Siburian, sudah ada keluarga Utauruk, Pak Teno Utauruk, sudah ada keluarga N. Simanjuntak, selamat malam. Oh, ibunya masih sendiri, ditunggu bersama dengan Bapak. Dan Rivaldo, dan juga sudah ada keluarga Herman, keluarga Bapak Berkat Naibaho masih sendiri aja di kameranya. Coba diajak dulu. Udah ada Ishak juga. Oke. Selamat malam keluarga M. Hutauruk. Bapak Munhut. Oh, masih ditunggu Ibu Sorta ya? Oh, Bapak Suprasta, selamat malam. Jadi solois ya malam ini ya? Sorta masih di Puncurut. Oh, oke. Siap. Selamat malam Oma Wempi. Selamat malam juga untuk keluarga M. Simanjuntak dan juga keluarga Bapak Harmono yang sudah bersama dengan istri. Selamat malam buat keluarga Huta Barat. Oh, Tante Esra juga masih sendiri. Selamat malam. Kita juga ucapkan selamat datang, selamat bergabung kepada Dr. Joyce. Boleh lambaikan tangan. Jemaat Setia Budi, pembicara kesehatan kita sudah bersama-sama dengan kita pada malam hari ini. Maaf, kepikirannya sahabat terus. Oh iya, selamat malam juga kepada pembicara kita, pembicara malam pertama, Bapak Siburian. Baiklah, kita akan mulai pada malam pertama ini dengan topik utama yang akan dibahas tentang kasih dan juga topik kesehatan yang akan dibawakan oleh Dr. Joyce mengenai wanita di masa menopause. Wah, ini mungkin sangat penting ya didengarkan, bukan cuma buat ibu-ibu, penting juga nih buat bapak-bapak ya. Baiklah, kita akan mulai. Sebelum itu, mari kita berdoa dalam hati kita masing-masing. Saya mengundang untuk jemaat yang belum menyalakan kamera, boleh dinyalakan, karena masih setengah yang belum menyalakan kamera. Oke, baik, kita akan mulai dengan lagu buka yang akan dipimpin oleh Kimberly. Sama-sama. Kasih surga yang terindah turunlah pada kami, dalam kami bertahtalah dan sucikanlah hati. Yesus, Engkau berkasihan, kasih-Mu tak terduga. Marilah dan bergerak
Doa buka akan dibawakan oleh Saudara Kevin Siburian. Mari kita sama-sama tunduk dan berdoa. Tuhan Allah Bapa di surga, yang kami sembah melalui anak-Mu Yesus Kristus, kami bersyukur atas waktu yang indah ini, dapat berkumpul di acara Minggu Sembahyang Rumah Tangga dan Kesehatan. Meskipun melalui media virtual Zoom ini, kiranya hati kami terbuka dengan pekabaran yang disampaikan melalui materi kesehatan dan rumah tangga. Kiranya juga Tuhan memberkati pembicara kesehatan dan rumah tangga, sehingga apa yang disampaikan menjadi berkat bagi kami dan kemuliaan nama Tuhan. Ampunilah salah dan dosa kami yang sengaja maupun tidak sengaja, yang menyakiti hati sesama maupun hati Tuhan. Sempurnakanlah doa kami ini, dalam nama Yesus kami berdoa dan berharap. Amin. Terima kasih. Baik, selamat malam. Sekali lagi saya ucapkan kepada Jemaat Setiabudi dan juga para tamu yang mungkin hadir bersama-sama dengan kami pada malam pertama KKR Rumah Tangga dan Kesehatan. Saat ini seperti yang saudara mungkin sudah lihat di Zoom, sudah ada pembicara kita yaitu Dr. Joyce dan juga Bapak Siburian. Tapi sebelumnya, sebelum kita melanjutkan acara kita, saya kembali mengundang untuk seluruh anggota dan juga para tamu yang mungkin masih mematikan kamera. Saya rindu untuk melihat wajah-wajah Jemaat Setiabudi dan juga para tamu untuk dapat bisa menyalakan Zoom, menyalakan kamera. Baik, di malam pertama ini kita akan mendengarkan kata pembuka yang akan dibawakan oleh Ketua Jemaat Membawahi Rumah Tangga dan Kesehatan, yaitu Bapak Suprasta. Dipersilakan. Terima kasih, Tasya. Selamat malam, saudara-saudara. Dalam kalender General Conference, Minggu Sembahyang Rumah Tangga itu dilaksanakan pada bulan September. Namun karena kita mengadakan KKR Pemuda pada Agustus, maka majelis sepakat dipindah ke bulan Oktober. Dan tema dari Minggu Sembahyang ini adalah kebersamaan keluarga. Satu yang menarik, saudara, Cina itu penduduknya udah 1,4 miliar lebih. Dan Cina sampai 10 tahun yang lalu punya kebijakan satu anak untuk satu keluarga. Namun sekarang Cina melepas menjadi 3 anak. Kenapa? Karena pertumbuhan penduduk mereka sangat melambat. Orang tidak mau punya anak. Dulu itu terjadi hanya di negara Eropa dan Amerika. Sekarang Jepang, Korea, Cina, dan bahkan Malaysia, Singapura sudah menuju seperti itu. Mereka hampir tidak memiliki menyusut populasi, dalam arti generasi baru lebih sedikit. Salah satu yang diselidiki adalah keluarga itu berkumpul tetapi sebenarnya terpisah. Makannya mungkin satu meja tapi nggak ngobrol. Duduknya mungkin dalam satu ruangan tapi nggak ngobrol karena handphone salah satunya. Intinya kebersamaan dalam keluarga itu menjadi minim. Dan itu yang dipandang perlu oleh General Conference, sehingga tema kita adalah kebersamaan dalam keluarga. Dan pada malam ini Pak Siburian akan membahas mulai dari kasih, Galatia 5 ayat 22 sampai 24. Dan kami bersyukur juga Departemen Kesehatan membantu Departemen Rumah Tangga, sehingga selama 1 minggu ini kita dibantu dokter-dokter dari Rumah Sakit Advent, tenaga medis dari Rumah Sakit Advent, khususnya pada malam ini Dr. Joyce Malau yang mau menolong kita dengan presentasi tentang kesehatan. Kami sangat berterima kasih. Jadi saudara-saudara pastikan Anda bersama keluarga 1 minggu ini. Kita berusaha untuk tidak terlalu lama waktunya agar kita 1 minggu ini bisa menikmati berkat rohani. Terima kasih. Terima kasih Bapak Suprasta. Selanjutnya, tanpa berlama-lama ya, kita sudah sangat-sangat ingin mendengarkan seminar kesehatan yang sangat menarik tentunya, yang berjudul Wanita di Masa Menopause. Seperti yang saya bilang tadi, bukan cuma penting untuk ibu-ibu, tapi juga penting untuk keluarga, suami, dan juga anak-anak. Gimana sih ini ibu-ibu kalau di masa menopause? Pasti bukan cuma fisik yang berubah ya, tapi juga mungkin emosionalnya berubah. Gimana kita menghadapi ibu-ibu yang lagi emosinya atau fisiknya lagi berubah. Pasti banyak juga hal-hal menarik yang kita perlu perhatikan. Baiklah, mungkin sebelum Dr. Joyce menyampaikan, saya memberikan sedikit perkenalan. Mungkin belum ada
ada yang belum familiar ya dengan Dr. Joyce. Dokter adalah Dr. Joyce Malau, SPOG. Beliau bekerja di Rumah Sakit Advent dan berada di spesialis obgyn, ya betul ya dokter ya. Boleh, sudah dipin. Selamat malam dokter. Inilah Dr. Joyce ya, sudah sangat sangat siap, sudah hadir. Selamat malam dokter. Aduh cantik sekali malam hari ini. Baiklah, Jumat Setia Budi kita akan mendengarkan. Mungkin jika ada pertanyaan boleh disiapkan dari sekarang, boleh disampaikan melalui chat atau mungkin bisa nanti bertanya langsung ya dokter ya setelah materi. Baik dokter, waktu dan tempat dipersilakan. Baik, selamat malam. Anastasia, apakah suara saya bisa terdengar? Terdengar jelas dokter. Oke. Selamat malam kepada umat-umat Tuhan yang ada di Gereja Setiabudi. Saya merasa terhormat diundang untuk share ya dalam KKR Gereja Setiabudi, dan ini adalah malam pertama. Pada malam ini saya akan membagikan satu topik, yaitu mengenai wanita di masa menopause. Izinkan saya untuk share screen. Baik, kita mengetahui bahwa di masa hidup seorang wanita itu mengalami beberapa tahapan atau fase kehidupan. Mulai dari seorang bayi wanita yang lahir dan kemudian bertumbuh memasuki apa yang disebut dengan masa pubertas. Di masa pubertas ini ada satu perubahan yang terjadi di mana wanita itu akan mengalami satu siklus yang disebut dengan siklus menstruasi. Menandakan bahwa wanita tersebut ya atau anak remaja tersebut sudah mulai menghadapi suatu perubahan di dalam sistem reproduksinya. Kemudian setelah dia bertumbuh menjadi dewasa, tentu dia akan memasuki kehidupan berkeluarga, dan di dalam kehidupan berkeluarga yang diharapkan bahwa wanita tersebut dapat mengalami fase atau tahapan kehamilan. Jadi dinyatakan bahwa wanita itu memiliki sistem reproduksi yang sempurna ketika dia berhasil hamil dan melahirkan. Setelah selesai masa reproduksi, maka dia akan memasuki tahap pramenopause dan juga perimenopause. Apa yang terjadi di masa ini? Di sini adalah satu perubahan, peralihan dari masa kehidupan reproduktif ke non-reproduktif. Dan ini bisa berlangsung selama 1-4 tahun sampai masuk kepada tahap final menstrual period. Artinya menstruasi akan berakhir. Nah, pada waktu masa peralihan ini, maka akan terjadi beberapa hal. Ya, menstruasi menjadi tidak teratur, bisa lebih lama, bisa lebih banyak, ya, dan disebut ada early perimenopause, dan ada juga late menopause. Di sana ada terjadi beberapa perubahan hormon di dalam tubuh wanita tersebut. Kemudian dia akan memasuki fase menopause dengan keadaan atau definisi 12 bulan berturut-turut tidak menstruasi. Dan pada umumnya ini terjadi pada usia 45 sampai 54 tahun. Rata-rata di 50-51 tahun. Dan kemudian dia akan masuk kepada postmenopause. Postmenopause ini ada yang early juga, ada yang late. Yang early ini adalah kurun waktu 5 tahun pada fase yang disebut dengan final menstrual period, dan yang late itu sesudah. Jadi ke depan lagi, di mana wanita itu sudah mulai mengalami adjustment, adaptasi kepada situasi tersebut. Nah, masa transisi ini bisa dirasakan oleh wanita biasa-biasa saja, ringan, sedang, bahkan berat, dan bahkan bisa menimbulkan depresi. Jadi sekali lagi, definisi daripada menopause adalah keadaan di mana berhentinya haid atau menstruasi secara permanen
akibat hilangnya aktivitas folikular ovarium. Folikular ovarium itu adalah folikel yang terdapat di indung telur. Ada kanan dan ada kiri. Sementara tadi perimenopause itu adalah perubahan, ya, perubahan peralihan dan ditandai dengan ketidakteraturan menstruasi. Mari kita melihat sejenak apa yang terjadi sebenarnya. Kenapa terjadi fase atau tahapan menopause itu? Perlu diketahui, Bapak Ibu sekalian, bahwa di saat lahir, seorang bayi wanita memiliki 750.000 folikel. Dan ini tentunya akan dipengaruhi oleh usia, oleh siklus haid, oleh satu proses yang disebut dengan apoptosis. Nah, folikel-folikel inilah yang akan berkembang. Inilah bahan untuk calon bayi di masa reproduktif. Kemudian semakin tambah usia seorang wanita, maka jumlah folikel itu akan semakin menurun dan tentunya akan terjadi proses penuaan. Kemudian satu saat ovarium tidak akan lagi mampu menjawab rangsangan dari pusat yang ada di otak kita untuk menghasilkan hormon yang akan mempertumbuhkan folikel tersebut menjadi satu indung telur yang siap untuk dibuahi. Akhirnya apa yang terjadi adalah semakin menurun produksi hormon daripada folikel ovarium, yaitu estrogen. Dan juga pada saat yang sama, hormon perangsang yang ada di otak, yaitu gonadotropin, akan meningkat. Dia akan seolah-olah memberikan satu komando untuk menghasilkan atau menumbuhkan folikel. Tetapi begitulah siklus yang normal atau fisiologis di satu masa di mana produksi estrogen akan menurun dan dia tidak akan mampu untuk menerima rangsangan atau perintah daripada otak, yaitu dari hormon gonadotropin. Apa yang terjadi? Maka pembentukan folikel, kemudian ovulasi atau folikel yang dominan yang siap dibuahi itu akan berhenti secara perlahan-lahan. Dan akhirnya dia tidak akan keluar haid. Jadi siklus ini akan terjadi, proses ini akan terjadi pada masa di mana wanita itu berada di sekitar usia 45 sampai 51 atau bahkan sampai 54 tahun. Nah, secara fisiologis tentu penyebabnya adalah karena hilangnya fungsi ovarium secara fisiologis, secara alami, oleh karena usia. Tetapi ada juga disebabkan oleh beberapa kasus di mana folikel ovarium itu tidak berfungsi. Contohnya, pada kasus-kasus di mana dilakukan tindakan operasi, ya, oleh karena mungkin ada pertumbuhan tumor atau kista, sehingga ovariumnya harus diangkat. Lalu kemudian juga pada kasus-kasus di mana seorang wanita harus menghadapi pengobatan dengan kemoterapi, bahkan radiasi panggul. Apapun kasus yang ada di panggul, apabila seorang wanita menjalani pengobatan dengan kemoradiasi, maka itu juga akan mempengaruhi pertumbuhan daripada folikel ovarium. Mohon maaf, dokter, boleh didekatkan mic-nya mungkin? Mic-nya bisa lebih dekat, dokter. Oke, apakah sudah lebih jelas? Sedikit, mungkin lagi dokter lebih keras. Oh, bisa? Sudah lebih jelas? Belum dokter. Mungkin mic-nya diangkat ke dekat ke Iya, mulut. iya dokter. Mic-nya diangkat di dekat mulut saja, ya. Oke, bisa lebih jelas? Belum? Sedikit lagi mungkin dokter. Sudah lebih jelas? Ya, sudah. Oke. Baik, terima kasih. Ya, baik, kita lanjutkan. Apa yang terjadi pada seorang wanita di masa menopause? Ada beberapa aspek yang terjadi. Pertama, tentunya di aspek biologis atau secara fisik, di mana oleh karena terjadi penurunan daripada hormon estrogen, kemudian juga peningkatan daripada hormon yang lain, seperti follicle stimulating hormone atau
luteinizing hormone, dan juga terjadinya gangguan hormon di tempat yang lain seperti fluktuasi prolaktin dan kortisol. Lalu kemudian juga respon daripada keadaan wanita tersebut terhadap rangsangan hormon yang ada di otak itu akan membuatkan perubahan di dalam diri seorang wanita. Ya, apakah itu perasaan yang berubah ya, yang tidak pernah terjadi sebelumnya, baik itu di kulit, baik itu di bagian otot ya, bagian otot, kemudian juga di bagian kepala, dan bahkan juga di bagian alat kelamin atau di naik mobil bus kan dari Medan pos 50 kampung. Oke, bisa terdengar? Bisa terdengar suara saya? Mungkin lebih keras lagi, dokter. Ya, bisa didengar? Belum ya? Apakah sudah terdengar? Masih kecil ya? Masih kecil? Iya dokter. Sudah maksimal. Dia kedengaran jelas sama saya. Sudah maksimal ini. Oh iya. Mungkin Mas Setiabudi bisa maksimalkan juga speaker ya. Baik dokter, boleh dilanjutkan. Oke. Saya tidak tahu ini kesalahan di mana ya. Pelan ya? Masih kecil ya suaranya ya? Iya, kecil. Kecil ya? Terdengar terus, dengar. Oke. Coba tes. Coba Halo? tes dokter. Halo? Ya, boleh. Sudah lebih keras ya. Baik, terima kasih. Jadi perubahan pada badan atau pada tubuh seorang wanita itu kadang-kadang mengganggu daripada perasaan, daripada pikiran yang membuat dia merasa tidak nyaman. Nah, apabila keadaan ini semakin berat, mengganggu sekali, maka diharapkan supaya jangan berjuang sendiri, jangan bergumul sendiri. Boleh datang kepada ke dokter ya, ke dokter supaya bisa didiskusikan dan dicari solusinya. Sehingga dengan demikian wanita tersebut bisa menjalani fase menopause ini dengan baik. Keluhan secara persentase ya itu paling banyak ya untuk secara fisik rasa nyeri sendi 93%, dan bahkan terjadi rambut yang rontok, rasa cepat capek, lalu di daerah vital ya di kelamin itu merasa kering dan perih. Kemudian secara vasomotor atau itu yang berhubungan dengan pembuluh darah merasa kepanasan, kita sebut dengan hot flashes 51%, dan bahkan malam-malam walaupun di daerah yang dingin dia sering merasa keringat ya. Lalu secara psikis gampang lupa. Lalu ada juga kesulitan untuk tidur 61%, dan bahkan libido, ini artinya sexual activity-nya menurun. Jadi kalau kita jabarkan secara psychological aspek daripada menopause ini terjadi secara nyata ya di sekitar usia 40-an. Apa yang dirasakan oleh seorang wanita? Dia merasa adanya satu perubahan yang susah dia gambarkan. Dia bisa tiba-tiba rasa sedih, tidak ada angin, tidak ada hujan, bahkan bisa meneteskan air mata, dan kadang-kadang mau marah, ya tidak ada yang istilahnya yang salah, tapi dia rasa ada sesuatu yang salah lah dalam tubuhnya sehingga dia cepat marah. Lalu dia merasa seperti kesepian dan juga seperti kehilangan jati dirinya. Keadaan ini bisa menyebabkan depresi dan rasa cemas di dalam diri seorang wanita. Salah satu yang dia pikirkan adalah, aduh, saya tidak muda lagi, kulit saya sudah nampak garisan kerutan ya, kemudian juga tubuh saya tambah gemuk, lalu saya seperti kok gampang capek ya, dulu saya semangat sekali, tapi sekarang kok saya gampang sekali capek.
tidak kuat seperti masa sebelumnya. Dan hal ini membuat wanita itu merasa insecure, merasa minder, dan bahkan kadang-kadang merasa dirinya tidak berguna lagi, tidak kehilangan kepercayaan diri, dan kehilangan jati diri. Dan bahkan kadang-kadang mereka sampai merasa, aduh kayaknya sudah nggak berguna lagi saya ini, kayaknya orang nggak suka lagi sama saya, dan pikiran-pikiran negatif. Dan bahkan ada yang pernah tentamen suicide oleh karena perasaan yang tidak bisa dia kendalikan ini. Yang berikutnya adalah adanya nyeri sendi itu diakibatkan oleh perubahan yang terjadi di struktur daripada tulang wanita tersebut. Yang tadinya dia padat, komposisinya padat, maka dia akan mengalami satu keadaan yang disebut dengan osteoporosis, renggang, menjadi renggang dan rapuh, gampang sekali rusak. Sehingga hati-hati pada wanita yang sudah menjelang masuk ke menopause untuk jangan sampai terjatuh, karena paling gampang mengalami kerusakan pada sendi panggul. Oleh karena itu, mulailah pemikiran timbul, apakah saya ini mampu menghadapi perubahan seperti ini? Lalu ada yang datang kepada dokter, mengadakan counseling, diskusi. Dokter, saya kayaknya nggak siap menghadapi ini. Kok rasanya sangat tidak nyaman, sangat mengganggu. Bolehkah saya dapat kembali hormon yang selama ini saya miliki? Nah, ada yang disebut dengan terapi suli hormon atau hormon replacement terapi. Bagaimana kira-kira Apakah itu boleh saya gunakan? Apakah itu manfaatnya baik? Apakah berbahaya bagi saya? Nah, Bapak Ibu sekalian, kita harus hati-hati di dalam menggunakan hormon replacement terapi. Ada kontraindikasi, baik itu kontraindikasi absolut, baik juga kontraindikasi relatif yang tidak diizinkan untuk menggunakan hormon replacement terapi. Itu sebabnya apabila seorang wanita dalam masa menopause ingin menggunakan hormon replacement terapi, harus mengadakan physical check up yang lengkap. Jangan sampai ada kasus-kasus atau ada keadaan yang dia tidak ketahui, tidak dia sadari. Contohnya dia mengalami satu keadaan gangguan pada rahimnya sendiri. Ini banyak nih judul-judul penyakit yang perlu diperhatikan, yang tidak diizinkan untuk menggunakan hormon tersebut. Jadi kalau ingin menggunakan harus lebih dahulu konsultasi dengan dokter. Oleh karena itu, terutama ibu-ibu sekalian, sekali lagi bahwa kesehatan kita, apa yang kita alami sekarang adalah apa yang kita lakukan di masa yang lalu. Sekali lagi, 70% kesehatan kita bergantung pada pola hidup kita. 30% dipengaruhi oleh genetik atau lingkungan. Jadi kalau kita ingin sehat, ini terutama mungkin untuk anak remaja yang masih muda atau anak-anak perempuan kita sudah harus biasakan untuk memiliki pola hidup yang sehat. Dengan demikian pada waktu dia memasuki masa menopause, maka dia tidak akan merasa sesuatu yang begitu berat, merasakan sesuatu yang begitu mengganggu di dalam pikiran atau di dalam fisiknya. Jadi sekali lagi, prinsip kita adalah kita harus membiasakan atau memiliki gaya hidup yang sehat. Rumah Sakit Advent sudah memprakarsai 10 hukum kesehatan, dan ini harus dijalani secara holistik. Oleh karena setiap hukum kesehatan ini kalau kita jalani secara bersama-sama, maka di kemudian hari kita akan menuai suatu keadaan perubahan. Walaupun perubahan itu terjadi, kita tidak akan terganggu dengan perubahan tersebut. Kita ketahui bahwa 10 hukum kesehatan itu dimulai dengan hati yang gembira, lalu istirahat yang cukup, diet yang seimbang, udara yang bersih, pengendalian diri, sinar matahari yang cukup, energik berolahraga, hubungan sosial yang baik, air jernih yang cukup, Tuhan yang terutama. Nah, kalau ini sudah menjadi pola hidup kita mulai dari anak-anak, remaja, usia reproduktif, waktu kita berkeluarga,
hamil, melahirkan, lalu mengalami perubahan, memasuki fase menopause, maka kita akan dapat menjalaninya dengan baik-baik saja. Ada beberapa hal yang ingin saya fokuskan ya dari 10 hukum kesehatan tersebut untuk ibu-ibu yang menghadapi fase menopause atau sebelum fase menopause. Latihlah diri kita untuk makan makanan yang seimbang, ya, makanan yang sehat dan seimbang. Karena apa yang kita makan, apa yang kita minum itu akan membentuk sel-sel tubuh kita, akan meningkatkan antibodi dalam tubuh kita dan akan membuat kita kuat menghadapi setiap perubahan yang terjadi di dalam tubuh kita. Ada beberapa jurnal yang ingin saya share di sini. Menurut satu jurnal ya dari Nutritional Science University of dari UK ya, dari UK ini dikatakan bahwa ada beberapa kelompok makanan dan minuman yang bisa memperlambat onset menopause, ada juga makanan yang bisa menyebabkan menopause dini. Contohnya ya yang menyebabkan menopause dini seperti soft drinks, alkohol, dan juga terlalu sering memakan makanan yang berminyak ya atau pasta-pasta olahan dan tepung-tepungan. Itu bisa menyebabkan menopause dini. Tetapi untuk memperlambat itu adalah tentunya kacang-kacangan segar dan makanan berbasis tumbuhan. Lalu yang berikut juga ada lagi satu jurnal ya berdasarkan meta-analisis dikatakan bahwa suplementasi fitoestrogen spesifik yaitu dapat membantu mengurangi frekuensi daripada hot flashes dan vaginal dryness atau kekeringan di alat vital. Nah, kita berbicara mengenai fitoestrogen. Ini bertindak mirip seperti 17 beta estradiol dan dia akan mengikatkan diri pada alfa dan beta estradiol. Jadi dia akan bertindak seperti hormon estrogen. Yaitu sebenarnya ada 4 tapi saya berikan di sini 3. Yang pertama isoflavon, kemudian ada lignan dan juga ada coumestan. Ya, 3 bahan ini ada di dalam kedelai, kemudian ada di dalam biji wijen, biji bunga matahari, almond, hazelnut, flaxseed, ya, dan kemudian ada di brokoli, toge kacang hijau, dan beberapa bahan makanan lain, kacang merah, bawang putih, minyak zaitun. 3 bahan makanan ini bisa bertindak sebagai fitoestrogen. Jadi bagi ibu-ibu yang sudah memasuki pada fase menopause, rajinlah mengkonsumsi bahan makanan yang mengandung fitoestrogen. Yang berikutnya adalah penelitian oleh Pantiwerda di Jakarta 2008, yaitu menurut Jurnal Kesehatan 2010 bahwa kita perlu mendapat vitamin D. Sumbernya dari mana? Dari matahari. Jadi wanita atau ibu-ibu ya supaya kita sehat, kita harus mengatur waktu kita untuk bisa berjemur di matahari untuk mendapatkan vitamin D. Dan dikatakan bahwa penelitian terakhir matahari yang terbaik adalah pukul 11 sampai 13 dan tidak perlu lama-lama, cukup 15 menit. Apa gunanya vitamin D? Secara klasik dia akan berfungsi untuk pertumbuhan atau mineralisasi daripada tulang. Dan secara non-klasik dia bisa meningkatkan fungsi daripada imun dan sekresi insulin, kemudian juga bisa merangsang atau menginduksi apoptosis, yaitu suatu proses yang menyebabkan sel-sel yang tidak baik untuk bisa mati, bisa rotok. Ya. Yang berikutnya tentunya adalah sosial. Bagaimana dukungan sosial bagi seorang wanita yang masuk di fase menopause. Fase sosial ini kenapa perlu sekali kita perhatikan? Karena ada banyak hal-hal yang negatif yang sering datang kepada seorang wanita pada saat dia mengalami satu peralihan. Apakah itu keadaan fisiknya, apakah itu situasi lingkungannya. Jadi di dalam hal ini, maka pasangan, anggota keluarga diharapkan bisa mendukung. Ya, selain anggota keluarga, ada juga jejaring, artinya society, ya. Ada grup-grup menopause yang dibentuk sehingga bisa sharing satu sama lain. Pada waktu kita tahu kita ada teman
yang mengalami perasaan yang sama, kita biasanya lebih lega, tidak lagi terasa cemas yang berlebihan. Lalu dalam hal ini tentunya kita saling mendorong dan mengajak untuk wanita tersebut lebih happy, lebih rileks, jangan memikirkan hal-hal yang tidak baik. Nah, di dalam dukungan sosial ini kita harus memberikan tentunya dukungan baik itu secara emosional, lalu kita hargai, ya ingat bahwa wanita yang masuk dalam menopause kita harus anggap sebagai wanita yang sudah matur, wanita yang sudah mapan, dan wanita yang bijak. Dengan penghargaan diberikan kepada wanita tersebut, dia akan merasa harga dirinya diangkat. Itulah yang bisa saya sampaikan. Semoga bisa didengar ya dengan baik. Aduh, maaf sekali ini kalau suara saya tidak maksimal. Semoga apa yang saya paparkan ini bisa bermanfaat, terutama bagi wanita-wanita yang sedang mengalami peralihan menuju ke menopause. Tuhan memberkati. Amin. Terima kasih Dr. Joyce atas materi yang sangat baik. Tadi dibilang bukan cuma untuk ibu-ibu, tapi para remaja putri juga penting ya. Bagaimana tadi 70% ternyata dipengaruhi dari masa hidup yang kita lakukan semasa produktif tadi. Luar biasa. Dan tadi juga digarisbawahi bahwa ibu-ibu yang sedang mengalami masa peralihan ini tidak mampu ya untuk melewatinya sendirian. Perlu dukungan sosial, anak-anak, dan juga suami, dan juga keluarga. Baik sekali materi yang kita dengarkan malam ini, dan saya buka sesi pertanyaan. Kita akan membuka 3 pertanyaan saja untuk malam hari ini. Mungkin ada pertanyaan dari jemaat Setiabudi maupun tamu yang sudah hadir bersama-sama dengan kita di sini. Apakah ada yang mau bertanya? Mungkin lagi pada ini ya refleksi, oh berarti mama saya marah-marah di rumah, mungkin lagi masa peralihan menopause, premenopause ya, lagi fisiknya mungkin sedang cepet capek, oh jadi saya harus cepat bantuin ibu saya, istri saya, ini juga berpengaruh ya kepada bapak-bapak, mungkin harus lebih sering-sering dipijit, coba istrinya harus lebih sering dipijit ya, tadi ada perubahan fisik, hormon dan juga tulang harus juga didukung nih. Mungkin ada yang mau bertanya, Jemaat Setiabudi dan juga para tamu, mumpung kita dihadiri oleh langsung kepada spesialis nih. Jarang-jarang nih spesialis hadir di Jemaat Setiabudi. Apakah ada yang mau bertanya kepada Dr. Joyce? Oh, Ibu Siburian. Silakan Ibu. Selamat malam, dokter. Saya mau tanya begini, kira-kira berapa lama kita mengetahui apakah ini tanda-tanda kita mau menopause atau tidak? Karena pengalaman saya gini ya, pada saat saya memasuki usia 40 tahun, saya pernah mengalami yang namanya kecemasan yang berlebihan menurut saya gitu ya. Tetapi sampai saya hampir ini memasuki usia 48 tahun, saya masih haid gitu ya, masih normal, masih lancar. Apakah itu tanda-tanda bahwa saya mau menopause ataukah maksudnya apakah itu penyakit yang lain gitu ya? Gitu, Bu Dokter. Terima kasih. Terima kasih Bu Siburian. Boleh langsung dijawab, Dokter? Ya, terima kasih Ibu Siburian untuk pertanyaannya. Bisa dengar suara saya? Iya, bisa, Dokter. Oke, terima kasih. Jadi betul sekali Ibu Siburian, fase peralihan itu bisa terjadi mulai dari usia 40 tahun sampai ke usia menopause, kurang lebih 50-51 tahun. Tetapi memang perubahan daripada hormon itu kan tidak langsung kepada berhentinya menstruasi. Tetapi sudah terjadi satu perubahan hormonal di dalam tubuh seorang wanita, namanya masa peralihan. Jadi betul, salah satu ciri-ciri khas daripada perubahan hormon tersebut adalah satu perasaan yang tidak bisa dia kontrol. Tetapi mungkin perlu dianalisa, Ibu Siburian,
perlu dianalisa kembali apakah memang ada yang bisa Ibu analisa atau Ibu ingat-ingat kembali apakah betul perasaan cemas itu memang sesuatu perasaan yang datang tanpa sebab, ya, tanpa sebab. Kalau dia ada sebab, contoh kebetulan pada usia 40 tahun itu ada sesuatu yang Ibu hadapi, ya, apakah itu di keluarga, baik itu dari anak-anak kadang-kadang ya Bu ya, kadang-kadang dari anak-anak, dari pekerjaan barangkali, atau dari pasangan kita, mungkin dalam pekerjaan dia, yang menyebabkan beban kepada pikiran kita. Kalau itu masih ada alasan, mungkin itulah faktornya. Tetapi kalau semua baik-baik, semua berjalan biasa, aneh. Kenapa ya? Pikiran saya kok ada sesuatu ini, tapi saya nggak bisa jelaskan. Kalau ditanya, Bu, kenapa Ibu cemas? Nggak tahu, pokoknya takut aja. Saya rasa nggak enak aja. Nah, itu bisa dari hormon Ibu. Jadi mungkin coba diingat-ingat lagi, atau kalau perlu boleh berkonsultasi. Nanti ada di apa namanya, kayak di wawancara. Di wawancara. Kira-kira kecemasan itu betulkah tanpa alasan? Betulkah hanya hormon atau karena ya faktor lain? Terima kasih, Bu. Oke, terima kasih dokter. Sudah terjawab Ibu Suburian? Oke, mantap. Tadi ya berarti mungkin perlu juga konseling ya dokter ya, bersama dengan dokter di rumah sakit, lebih didalami selain dengan hormon, tadi kecemasan, insecure ya, lagi masa-masa insecure juga, oh aku jadi udah nggak muda, tadi udah nggak secantik dulu gitu istilahnya. Baik, mungkin Jemaat Setia Budi ada lagi yang mau bertanya? Apakah, Bapak Harmono dipersilakan, Pak Harmono. Mungkin mau bertanya mewakili istri ya. Dipersilakan. Belum di-unmute, Pak. Oke. Pertanyaan saya ini termasuk pertanyaan mungkin umum atau sesuatu yang sering terjadi. Apakah ini yang namanya mitos atau sesuatu yang ada penelitian? Apakah di masa menopause itu kegairahan hubungan suami istri itu berkurang, dok? Itu banyak. Tapi saya lihat banyak juga yang nenek-nenek masih kawin dengan yang bondong-bondong gitu. Ada juga gitu. Apakah masa menopause ini juga mengurangi kegairahan dalam hubungan suami istri? Terima kasih, dok. Gitu. Terima kasih, Pak Harmono. Bisa langsung dijawab, dokter. Terima kasih Pak Harmono untuk pertanyaannya. Betul sekali ya Pak, bahwa perubahan hormon itu menyebabkan, tadi ada saya sebutkan, salah satu ciri-cirinya adalah penurunan libido. Libido itu adalah kegairahan sexual activity, ya. Oleh karena penurunan daripada hormon tersebut. Karena salah satu hormon seks itu adalah dipengaruhi oleh hormon estrogen progesteron. Pada waktu hormon tersebut menurun, otomatis libido atau kegairahan itu menurun. Salah satunya penyebabnya adalah Pak, itu oleh karena terjadinya kekeringan di daerah organ vital seorang wanita. Dia rasa tidak nyaman, dia rasa perih ya kalau secara gamblangnya, dia rasa perih, rasa kering, sehingga tidak nyaman. Tetapi Pak, yang perlu saya kasih tahu adalah disinilah peranan daripada sang suami kepada istrinya. Pada waktu dia melihat perubahan pada istrinya, saya sering sekali memberikan edukasi kepada pasangan-pasangan suami istri yang sedang menghadapi fase menopause, yaitu saya minta kesabaran dari sang suami untuk menghadapi istri yang sedang mengalami satu perubahan. Pertama, suami harus lebih mengerti. Ada pengertian yang meningkat dari hari-hari sebelumnya, bahwa pasangannya ini sedang mengalami satu penurunan fungsi seksual. Yang kedua adalah bukan berarti dia tidak bisa melakukan hubungan seksual dengan baik, tetapi perlu lebih ada waktu yang diberikan oleh suami kepada istrinya, karena biasanya dia akan dalam sexual activity ada yang kita sebut fase-fase itu ya Pak ya, fase stimulasi, lalu nanti ada sampai ke fase puncaknya, itu membutuhkan waktu lebih panjang. Hanya itu Pak. Jadi kalau terjadi komunikasi yang baik antara istri dan suami, pada umumnya itu berjalan dengan baik, tidak ada masalah. Walaupun istri sudah menghadapi menopause,
kalau dilakukan atau dijalani dengan pengertian yang lebih baik, itu biasanya baik-baik saja, Pak. Tidak ada masalah. Itu sebabnya kenapa ada nenek-nenek yang Bapak bilang masih tertarik kepada seorang pria. Sebenarnya kuncinya satu, dia bisa berkomunikasi, dia bisa menyatakan isi hatinya. Saya perlu kasih tahu satu rahasia, Pak. Kita orang Indonesia ini, wanita ini malu-malunya gede, tinggi banget. Malu-malu tapi mau gitu loh. Jadi susah dia mengungkapkan isi hatinya karena malu. Jadi suami perlu membantu, ya. Kan diri suami, istrinya sudah merupakan dirinya. Jadi harus terbuka satu sama lain. Terima kasih, Pak. Terjawab Pak Harmono ya. Jadi komunikasi yang lebih baik Pak Harmono dengan istri ya. Lebih sering-sering ngobrol atau mungkin ibunya malu-malu tadi ya. Lebih dikorek lagi lebih dalam. Makasih dok, makasih. Ya, terima kasih. Jadi itu ya kuncinya tadi komunikasi. Jadi buat para ibu-ibu jangan malu karena kalau kita tidak ungkapkan suami dan juga keluarga nggak akan tahu kalau kita lagi ada problem, ada struggling lagi masa-masa menopause. Harus selalu terbuka ya dengan keluarga. Oh ini mungkin terakhir dari Ibu Tauruk, dipersilakan. Selamat malam, Dr. Joyce. Selamat malam. Malam. Aku panggilnya Kak Joyce biasanya. Ya. Aku mau nanya nih Kak. Ya. Itu fase tadi seperti ngeri banget ya itu ya, banyak hal-hal yang terjadi dan saya sudah merasakan itu dengan terpaksa sebetulnya belum ya. Itu berapa lama sih Kak kita ngalamin itu? Apa sampai seumur hidup? Ya itu aja pertanyaannya. Terima kasih. Sorry, saya juga panggil Mary ini ya. Sudah dari dulu sudah dekat sekali. Maksudnya sorry ya saya tanya, apakah ini karena berkaitan dengan pengobatan? Dengan pengobatan? Iya betul. Oke. Ya, iya betul. Saya tuh waktu kena kemoterapi itu umur 49. Sekarang umur saya 50 tahun. Sebetulnya sebelumnya saya masih lancar Kak. Ya. Tapi setelah habis kemoterapi udah berhenti. Jadi yang tadi artinya secara terpaksa ya, bukan alami ya. Apakah yang tadi yang fase-fase tadi itu saya sudah alami sekarang. Berapa lama itu? Berapa lama ya? Suka cemas, suka begini, dan saya tanya tuh teman-teman saya yang alami juga sama dengan perasaan saya, sama aja saya lihat. Tidak ada bedanya saya karena kemoterapi atau kan tidak. Saya lihat sama. Pertanyaannya berapa lama sih kita ibu-ibu ini mengalami ini? Apa sampai Yesus datang atau sampai kita tua gitu? Itu aja Kak. Terima kasih. Ya, saya salut ya lihat Ibu Hutauruk ya sudah menghadapi satu rangkaian pengobatan, tetapi luar biasa semangat yang Ibu Hutauruk ini jalani yang menyebabkan lihatlah penampilannya sangat-sangat mantap sekali. Jadi terima kasih untuk pertanyaannya, betul sekali karena Ibu Hutauruk menghadapi satu pengobatan yang menyebabkan seolah-olah itu dipaksa, betul ya, dipaksa untuk memasuki satu fase lebih cepat daripada yang secara alami. Nah, pertanyaannya, berapa lama fase ini dihadapi? Peralihan ini maksudnya ya. Sebenarnya kalau dilihat dari cerita saya tadi, pemaparan saya, itu lebih kurang antara 1 sampai 4 tahun. 1 sampai 4 tahun. Tetapi saya perlu kasih tahu, sifatnya sangat individual. Kenapa individual? Saya katakan, itu tergantung kepada sekali lagi, sama seperti yang Ibu Tauruk alami, yaitu semangat. Lalu mindset. Kalau kita menyadari bahwa kita perlu berterima kasih kepada Tuhan, ya, Ibu Hutauruk menghadapi pengobatan di usia 49 tahun. Artinya, secara alami juga sudah akan masuk ke sana kan? Sebenarnya sebentar lagi sudah masuk ke fase menopause. Tapi oleh karena adanya pengobatan seolah-olah ya dipercepat 1 tahun, 1-2 tahun saja. Jadi sebenarnya kalau Ibu Hutauruk mempunyai sama seperti menghadapi kemo, mempunyai hati yang besar, mempunyai kekuatan, mempunyai ketegaran, mempunyai mindset, ya wajar lah ya,
namanya juga sudah usia begini, wajarlah kalau saya menghadapi, lama-lama itu akan hilang sendiri. Dia akan adjust, dia akan adaptasi dengan keadaan tersebut. Harus percaya, dan jangan lupa, jalani yang 10 hukum kesehatan tadi, ya, hati yang gembira, istirahat yang cukup, diet yang seimbang, dan sebagainya. Yakin, itu pasti akan terlewati, Ibu. Terima kasih. Makasih banyak Kak Joyce. Ya, sama-sama. Ya, luar biasa jawabannya untuk dari pertanyaan yang terakhir ya tadi. Tetap semangat dan berpengharapan ya dokter ya. Tadi di 10 hukum tadi tetap kita mengutamakan Tuhan dan selalu percaya Tuhan akan menguatkan para wanita di Jemaat Setiabudi dalam perubahan ya. Luar biasa. Mungkin masih banyak ya yang ingin bertanya, tapi karena waktu yang memaksa kita. Ada satu di chat. Apakah pria menghadapi menopause? Ada tadi di situ? Ya. Boleh nih. Oke. Nah, saya jawab dengan singkat ya. Jadi sama ya, pria juga menghadapi apa yang disebut dengan, kalau di wanita kita sebut itu menopause, tapi kalau di pria itu andropause. Jadi di mana keadaan penurunan daripada hormon terutama hormon testosteron, ya itu akan lama-lama juga turun dan habis. Tetapi mungkin agak berbeda sedikit. Dia punya pengaruh atau dia punya gejala-gejala pada pria. Itu ada satu bab khusus untuk membahas itu. Terima kasih. Oke, terima kasih dokter. Untuk juga pengetahuan baru ya, ternyata bukan cuma wanita, tapi pria juga merasakan. Mungkin, nah ini kode nih untuk Departemen Kesehatan, kita bisa lagi membahas satu topik untuk bapak-bapak ya, menarik sekali. Baik, terima kasih dokter untuk pemaparannya dan jawaban dari pertanyaan yang luar biasa. Cukup baik untuk kita dengarkan ya Jemaat Setiabudi untuk lebih memperhatikan ibu-ibu kita dan juga berkomunikasi dengan baik dengan para wanita nih. Selanjutnya kita akan mendengarkan ucapan terima kasih yang akan diwakilkan oleh Bapak Ketua Suprasta. Persilakan. Terima kasih Ibu Dr. Joyce. Jadi kebetulan istri saya pada usia menopause, jadi saya merasa terberkati dengan pelajaran ini. Dan saya lihat Pak Ketua Sihombing, walaupun istri masih produktif, tapi juga di depan lebih maju daripada kelas sekolah sahabat posisi duduknya Pak Ketua Sihombing. Jadi semangat untuk mencintai istri. Jadi terima kasih, dan ini yang bisa kita berikan ditandatangani oleh Bapak Pendeta Manulang, tapi karena Pak Pendeta dan Ibu Pendeta lagi ada Zoom Shepherdess, jadi tidak bisa bersama kita. Jadi kami atas nama Gereja Setiabudi, saya sebagai ketua mewakili mengucapkan terima kasih kepada Dr. Joyce yang telah menolong kita melalui paparan seminar kesehatan pada malam ini. Tuhan memberkati pelayanan Ibu. Terima kasih. Mungkin ada satu kata, dua kata dari Dr. Joyce. Baik. Saya mengucapkan banyak terima kasih dan sekaligus mohon maaf tadi ada gangguan sedikit teknis ya. Suara saya juga tidak tahu apa yang terjadi, tetapi mudah-mudahan apa yang saya paparkan ini bisa berguna, terutama bagi kaum wanita, kaum ibu-ibu. Karena kita memang sesungguhnya adalah boleh dikatakan apa ya? Kalau dari satu sisi kita dibilang kaum lemah, tapi di sisi lain kita adalah kaum yang hebat. Kenapa? Bayangkan dari mulai kita muda ya, kita bisa hamil, bisa melahirkan anak, lalu kemudian mengurus anak, lalu masuk kepada menopause, suatu perubahan yang kita hadapi itu bisa dilalui dengan baik. Saya berharap bagi para ibu jangan menyerah, tetap semangat ya, mempunyai hati yang gembira terutama di dalam melayani keluarga kita, pasangan kita, anak-anak kita, dan percayalah Tuhan mempunyai satu hadiah, satu pemberian yang hebat untuk semua kaum wanita. Karena apabila kita lakukan tugas kita dengan baik, maka Tuhan menyediakan satu pemberian yang luar biasa, yaitu kehidupan kekal di surga. Amin. Amin. Luar biasa, sangat-sangat terberkati ya Jemaat Setiabudi dengan mendengarkan pemaparan dari Dr. Joyce. Boleh kita lambaikan tangan untuk Dr. Joyce sebagai ucapan terima kasih. Semuanya sangat terberkati, dokter.
Terima kasih sekali lagi. Mungkin kita akan lanjutkan perbaktian kita. Kita akan memasuki sesi topik utama, yaitu kasih, yang akan dibawakan oleh Bapak El Siburian. Namun sebelumnya kita akan mendengarkan lagu tema yang akan dinyalakan oleh operator. Kita siapkan hati dan pikiran kita mendengarkan renungan yang akan dibawakan oleh Bapak El Siburian. Terima kasih Tasya. Selamat malam buat kita semua. Suara saya kedengaran ya? Soalnya di sini hujan, jadi agak terdengar Pak. Dengar ya, bukan suara hujan yang kedengaran ya. Baik, terima kasih. Selamat malam buat kita semua. Semoga semua keluarga kita dalam keadaan sehat saja dan bahagia. Ini adalah minggu sembahyang keluarga dan kesehatan yang kedua di tahun ini. Yang pertama itu kita lakukan di bulan Februari kalau tidak salah. Nah, itu kita mempunyai pembicara-pembicara yang fenomenal. Waktu itu saya ingat semua terkagum-kagum dengan apa yang disampaikan sama Ibu Sagala. Semua dengan kesaksian sederhana, tetapi bagaimana dia menjaga keharmonisan rumah tangga itu luar biasa. Yang spesialnya di minggu sembahyang kita kali ini, pembicara kesehatannya itu datang dari luar, diimpor ya. Jadi dari pakar-pakar yang sudah menguasai bidangnya. Saya sangat senang tadi mendengar ini, menjadi masukan buat saya. Kebetulan saya juga bertanya, saya catat juga apa yang ditanya. Jadi itu juga menjadi masukan. Terima kasih Dr. Joyce atas ceramahnya. Nah, sebagaimana disampaikan tadi Pak Suprasta, bahwa judul besarnya itu adalah kebersamaan keluarga. Dan topik untuk hari ini adalah mengenai kasih. Ini ada semua diambil dalam buah roh. Di Galatia 5 ayat 22 sampai 23, tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan,
kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri, tidak ada hukum yang menentang tersebut. Ini kita sudah sering dengar ya, sudah sering dengar, dan inilah menjadi pembahasan kita selama minggu ini. Pembicara-pembicara juga nanti orang-orang yang tidak kita sangka-sangka siapa gitu ya. Nah, jadi kita akan dengarkan pengalaman kasih di rumah tangga masing-masing selama minggu ke depan. Baik. Nah, ini kita sudah tahu ini buah apa. Buah ini konon katanya banyak variannya, sampai 500 lebih. 500 lebih, itu di asal buah ini katanya dari India, dari Karibia, atau dari Amerika Selatan. Nah, konon di India katanya buah ini diberikan kepada, kalau kita memberikan buah ini kepada orang lain, itu menggambarkan rasa sayang kita, rasa cinta kita kepada orang tersebut. Ini di India ya. Nah, kalau kita di Indonesia saya nggak tahu, ada kalau di negara Barat itu bunga ya, ini di India buah. Jadi kalau ada orang India ngasih buah ke kita, berarti dia itu menaruh kasih ke kita. Nah, sebagaimana dari topik yang didapat dalam minggu sembahyang ini, kita diminta sebenarnya banyak melakukan praktek kasih. Saya bingung aja bagaimana di Zoom ini kita melakukan praktek kasih ya. Praktek kasih, saya minta nanti ada interaksi, bagaimana kita melakukan praktek kasih. Nah, kasih ini sendiri kan sepertinya benda abstrak yang harus kita berikan ke orang lain supaya orang lain itu merasakannya gitu. Kalau kita simpan kasih itu ya orang lain tidak akan merasakannya. Nah, sarana apa yang untuk menyampaikan kasih itu bisa jadi dengan ungkapan atau kata-kata, perhatian, pemberian, sentuhan, pelukan, penurutan gitu ya. Nah, dalam beberapa menit ke depan saya minta kerjasama kita. Memang kita kadang-kadang untuk mengungkapkan kasih itu ke orang lain, pengalaman kasih ke orang lain itu kadang-kadang sepertinya kita merasa ini nggak terlalu menarik buat orang lain. Tetapi untuk saat ini tidak ada yang tidak menarik. Kita mencoba ini aja, berbagi. Bisa jadi pengalaman kecil yang sederhana bisa menjadi berkat bagi orang lain. Saya stop share dulu, saya mau tanya dulu beberapa ini. Siapa yang bisa saya tanya? Siapa kira-kira yang keluarga lengkap ini? Saya mau lihat dulu. Saya lihat ini ada tadi Selin ya. Selin, boleh bicara? Selin, pengalaman apa yang kamu dari 6 tadi itu, pengalaman apa yang kamu rasakan dari orang tua gitu ya, dalam mereka mengungkapkan kasihnya ke Selin atau ke Hizkia? Boleh cerita sedikit, Selin? Pengalaman apa ya? Mungkin yang istimewa mungkin maksudnya Opung ya? Ya, istimewa. Mungkin waktu lulus dipeluk, dicium, dah. Itu Bung. Baik, terima kasih dipeluk, dicium. Nah, ini ada yang lebih menarik nih. Saya suka melihat kalau Pak Herman sama Bu Iin kalau jalan ini. Pak Herman sama Bu Iin boleh bersaksi nggak? Sedikit cerita nih. Pengalaman apa ya? Walaupun sudah bisa dibilang sudah pengalaman cukup lama gitu ya, walaupun ketemunya juga baru. Kira-kira pengalaman apa yang sering Bu Iin sama Pak Herman rasakan dalam membagi kasih ini gitu? Ya, kalau pengalaman hidup saya membagi kasih itu barangkali ya, pertama dalam kehidupan berkeluarga. Jadi berkeluarga itu kita harus mempunyai kasih itu barangkali kita harus setia kepada Tuhan. Itu paling utama ya. Tapi kalau kita tidak setia kepada Tuhan, kasih itu akan hambar barangkali Pak. Kepada anak-anak atau kepada orang lain gitu ya. Jadi kita mengasihi itu kepada istri juga ya, mengasihi ya. Tapi kita itu barangkali kita di mana berada,
kita juga harus menyapa kepada orang lain, itu berarti mempunyai kasih. Barangkali itu pengalaman dalam kehidupan saya kepada anak-anak juga ya. Barangkali kalau kepada anak-anak biarpun jauh, saya mengatakan selamat sabat. Gitu, nanti sudah mau tutup sabat juga selamat minggu bekerja. Gitu. Itu komunikasi saya barangkali. Cuma itu Pak yang bisa saya sampaikan. Baik. Jadi dengan kata-kata ya, kalau saya lihat tadi pelukan, itu gambaran kasih yang dirasakan. Sebenarnya masing-masing kita punya ini ya, punya pengalaman tertentu. Kalau saya sendiri biasanya istri saya kalau dia bangun pagi itu selalu datang ini apa istilahnya, pingin selalu dipeluk gitu ya, peluk. Apalagi kalau yang datang itu anaknya yang paling kecil, langsung dia pingin peluk gitu. Itu pengalaman ini, pengalaman serasa kalau dia dipeluk dia merasa nyaman gitu ya. Nah ini kalau kita lihat apakah pengalaman kasih yang sebagai buah roh itu apakah itu hanya sekali saja? Tentu tidak kan. Dari pelajaran ini kita disampaikan kalau kita buka dalam Wahyu 22 ayat 11 dikatakan di sini, saya baca saja ya biar kita bisa mendengarkannya. Barang siapa yang berbuat jahat, biarlah ia terus berbuat jahat. Barang siapa yang cemar, biarlah ia terus cemar. Dan barang siapa yang benar, biarlah ia terus berbuat kebenaran. Barang siapa yang kudus, biarlah ia terus menguduskan dirinya. Artinya buah itu juga terus harus dihasilkan. Kasih itu terus harus disampaikan. Karena kalau kita simpan, ya orang lain tidak akan merasakannya, dan kasih yang di sekolah sampaikan di awal-awal ini bahwa Tuhan itu juga adalah Allah yang Maha Kasih, dan kita manusia perlu dan merespon kasih dari Allah itu. Kalau dia tidak direspon itu artinya dia tidak akan tersalurkan kasihnya. Nah, apa yang disampaikan dengan di Galatia 5:21? Dikatakan di sini bahwa kalau kita baca Galatia 5 ayat 1 sampai 26 itu ada bagian dari buah roh itu sendiri. Di Galatia 5 ayat 22 sampai 23 itu adalah tulisan dari buah roh. Nah, dikatakan di sini maksud daripada Paulus di sini adalah bahwa kita itu dengan melakukan kasih itu ada kemerdekaan dalam perhambaan dosa. Nah, dari perhambaan dosa itu ada kesempatan kita untuk melayani kasih. Nah, bagaimana kita melayani kasih kita? Tentu dengan sesama manusia seperti diri kita sendiri. Dan itu kadang-kadang susah ya, mengasihi orang lain seperti sendiri itu apa namanya, perlu sesuatu yang spesial ya, perlu sesuatu usaha yang serius. Tetapi yang disarankan Paulus itu hiduplah oleh roh, maka kita akan tidak menurut daging, dan itulah yang menuntun kita kepada kasih tersebut. Ya mungkin ini agak apa namanya, agak sulit dicerna. Tetapi yang Tuhan mau di sini adalah kita bebas dari dosa itu dengan banyak melakukan kasih. Jadi kalau kita banyak melakukan kasih, memberikan kasih kita ke orang lain, maka kita akan terbebas dari perhambaan dosa. Nah, ini adalah tahapan buah roh yang dituliskan oleh Ellen G. White. Ada 5 tahapan ya, disebutkan di sini. Pertama, ya, orang berdosa itu mendengarkan firman Tuhan, dan dia akan digerakkan hatinya. Kemudian ada keyakinan yang mendalam menguasai hati dan pikirannya. Pada tahap berikutnya, percaya dan dibaptiskan dan bangkit dalam pembaruan hidup menjadi manusia baru di dalam Yesus Kristus. Dan keempat adalah tentunya setelah itu tidak menuruti hawa nafsunya, dan kemudian ada muncul buah-buah kebangunan rohani, atau kita sering menyebutnya buah roh. Nah,
sarana tadi, sarana untuk menyampaikan kasih itu, kasih yang kita benda abstrak yang harus kita berikan ke orang lain supaya kasih itu menjadi berguna. Itu apa sih kasih itu? Nah, sebenarnya kalau kita lihat di 1 Korintus 13 itu cukup jelas ya. Jadi kita tidak banyak apa istilahnya, tidak banyak perlu mencari sumber-sumber buku atau penjelasan lain. 1 Korintus 13 ini cukup menjelaskan apa itu kasih. Apa itu benda kasih itu yang kita perlu bagikan ke orang lain dan perlu kita sampaikan ke mereka. Kita baca sama-sama aja ya. Saya bacakan, kita coba nanti menangkapnya. Sekalipun aku dapat berkata-kata dengan semua bahasa manusia dan bahasa malaikat, tapi jika aku tidak mempunyai kasih, aku sama dengan gong yang berkumandang dan canang yang gemerincing. Sekalipun aku mempunyai karunia untuk bernubuat dan aku mengetahui segala rahasia dan memiliki seluruh pengetahuan, dan sekalipun aku memiliki iman yang sempurna untuk memindahkan gunung, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, aku sama sekali tidak berguna. Dan sekalipun aku membagi-bagikan segala sesuatu yang ada padaku, bahkan menyerahkan tubuhku untuk dibakar, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih sedikit pun, tidak ada faedahnya bagiku. Artinya di sini kita memberikan apa namanya ya? Kita sering memberikan pelayanan ke orang-orang di sekitar. Tetapi kalau kita tidak memberikan dengan kasih, ya tidak ada faedahnya buat kita sebagai orang yang memberikan kasih itu. Tetapi bagi orang yang menerima itu ada faedahnya gitu kan. Kasih itu apa? Nah, ini definisi kasih itu. Inilah barang yang kita yang harus kita punya gitu ya di dalam ketika kita memberikannya ke orang lain. Kasih itu sabar, kasih itu murah hati, ia tidak cemburu, ia tidak memegahkan diri dan tidak sombong. Ia tidak melakukan yang tidak sopan dan tidak mencari keuntungan diri sendiri. Ia tidak pemarah dan tidak menyimpan kesalahan orang lain. Ia tidak bersuka cita karena ketidakadilan, tapi karena kebenaran. Bayangkan saja kalau kita menolong orang lain lagi kesusahan, tetapi kita senang dengan kesusahan mereka, artinya apa yang kita lakukan itu ya tidak ada ininya, tidak ada kasih di situ. Kita hanya sekedar melakukan apa yang menjadi kewajiban kita, tetapi tidak ada kasih tindakan kasih yang kita lakukan seperti yang dituliskan di dalam 1 Korintus. Dan di sini juga disebutkan ia menutupi segala sesuatu, percaya segala sesuatu, mengharapkan segala sesuatu, sabar menanggung segala sesuatu. Nah, ini luar biasa ya. Menutupi ketika orang lain juga bersalah, kita perlu menegur, tapi kita tidak perlu mengekspos kesalahan itu ke orang yang tidak ada hubungannya dengan kesalahan tersebut. Nah, ini yang menarik lagi nih. Kasih tidak berkesudahan. Nubuatan akan berakhir. Bahasa roh akan berhenti. Pengetahuan akan lenyap. Sebab pengetahuan kita tidak lengkap dan nubuatan kita tidak sempurna. Tetapi jika yang sempurna tiba, maka yang tidak sempurna itu akan lenyap. Ketika aku kanak-kanak, aku berkata seperti kanak-kanak. Aku merasa seperti kanak-kanak. Aku berpikir seperti kanak-kanak. Sekarang sudah aku menjadi dewasa, aku meninggalkan sifat kanak-kanak tersebut. Jadi kita juga ketika kita menyampaikan kasih ini ya tentu juga dengan perilaku atau kedewasaan daripada sesuai dengan perilaku yang ada, sesuai dengan kedewasaan iman kita juga ya. Karena sekarang kita melihat dalam cermin suatu gambaran yang sama-sama.
Tetapi nanti kita akan melihat muka dengan muka. Sekarang aku hanya mengenal dengan tidak sempurna. Tetapi nanti aku akan mengenal dengan sempurna seperti aku sendiri dikenal. Yang terakhir ini adalah yang menarik. Demikianlah tinggal ketiga hal ini, yaitu iman, pengharapan, dan kasih. Dan yang paling besar diantaranya ialah kasih. Kasih ini kita akan bawa sampai ke Yerusalem baru. Iman dan pengharapan akan tinggal. Kita tidak memerlukan lagi iman dan pengharapan ketika kita di Yerusalem baru. Kasih ini kita bawa mulai dari sekarang sampai ke Yerusalem baru. Jadi saudara-saudara, kalau saya membayangkan saja, saya ketika ada orang-orang yang misalnya saya tidak suka, baik itu di rumah, di gereja, atau di mana saja, saya sering berpikir bahwa orang itu juga akan ingin masuk surga. Bagaimana mungkin aku akan tidak suka ke dia atau membenci dia, sementara dia punya keinginan juga sama-sama seperti kita sebagai umat atau sebagai pribadi ingin menuju ke tempat Yerusalem baru. Tentu ada yang salah dengan kita kalau kita tidak suka pada orang tersebut. Tentu ada salah karena sikap kita, mungkin karena sesuatu dalam pikiran kita yang perlu kita perbaiki ya. Karena kasih tersebut kita tidak mungkin ada kebencian. Sama seperti tadi bahwa kita akan dilepaskan dari penghambaan dosa. Nah, marilah terus kita menghasilkan buah kasih dan membagikan kepada siapa saja yang sekitar kita sebagai tanda kemerdekaan untuk saling melayani satu dengan yang lain. Saya tidak banyak menyampaikan khotbah atau materi ceramah ini, tetapi ada satu yang ingin saya ungkapkan sekali lagi mengenai kesaksian sederhana dari keluarga kami. Walaupun ini sederhana, kami sendiri karena kadang-kadang membicarakannya di meja makan, kok bisa gitu ya, antar sesama kami gitu ya, sesama keluarga di meja makan. Jadi ceritanya adalah salah satu dari anak kami, dia akan merayakan ulang tahunnya. Dan kami bertanya, apa yang dia perlukan dalam waktu ulang tahunnya ini? Karena kami tidak mau memberikannya misalnya sesuatu yang tidak dia butuhkan atau dia butuhkan tetapi model atau warna kesukaannya dia tidak pas. Jadi kami bertanya, dia menjawab, saya perlu Alkitab. Oke, Alkitab. Yang lain? Enggak, saya butuh Alkitab saja. Loh, kenapa Alkitab? Karena Alkitab saya sudah tua dan robek nih. Nah, kita langsung diam. Apa yang kita bayangkan adalah ketika kita menanyakan hal yang sama ke anak kami yang lain, itu kita terkejut dengan keinginan yang lebih tinggi dari apa yang kita bayangkan. Sementara anak kami ini menyampaikan sesuatu yang lebih rendah nilainya dari apa yang kita bayangkan. Nah, kami memang sering berdiskusi atau menyampaikan sesuatu ketika di meja makan bahwa harus membedakan apa itu keinginan dan kebutuhan. Kalau keinginan, semua orang punya keinginan sejauh mata memandang, itu adalah keinginan kita. Tapi kebutuhan adalah sesuatu yang kita butuhkan untuk mendukung kegiatan atau aktivitas kita. Dengan hal sederhana yang diikuti seorang anak tersebut, itu membuat kami sebagai orang tua merasa terberkati. Kami merasa bahwa apa yang kami sampaikan dalam hal sederhana itu didengar gitu. Dan ini juga menjadi sesuatu yang kami sering bicarakan di meja makan dan menanyakan apa selanjutnya gitu yang kalau misalnya hal sederhana ini dilakukan. Dan kami sering menantang menceritakan masing-masing, jika misalnya engkau punya ini, apa kira-kira yang terjadi. Jadi hal-hal seperti itu di meja makan kami sering kami diskusikan. Itulah yang menjadi kesaksian kami yang sederhana,
biarlah apa yang dalam renungan singkat ini, dalam hal sederhana ini, kita menjadi berani menyampaikan kasih kita, walaupun hal kecil, hal yang sederhana seperti memeluk, seperti menyentuh, mengucapkan terima kasih, sederhana sekali. Kadang-kadang kita sebagai orang tua merasa itu tidak penting gitu ya. Tetapi ketika kita menyampaikan apa yang kita sampaikan itu adalah hal yang benar dan kita ulang-ulang terus, maka itu menjadi kebiasaan yang baik dalam kehidupan kita ya. Baik. Sebagai doa adalah Bapa surga yang terkasih, terima kasih atas kasih-Mu yang berharga yang selalu melindungi kami. Bantulah kami untuk saling mengasihi dengan kasih setiap hari. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Terima kasih Bapak Siburian untuk renungan yang sangat baik. Pembukaan Minggu Sembahyang kita yang pertama mengenai kasih, kita bertanya-tanya, sepanjang hari ini apakah kita sudah mengasihi keluarga kita, kebersamaan keluarga tadi, apakah saya sudah berterima kasih kepada orang tua saya, apakah saya sudah memuji pekerjaan pasangan saya hari ini, mungkin itu yang perlu kita pikirkan ya, hari ini kita melakukan kasih setiap hari seperti doa yang sudah disampaikan oleh Bapak Siburian. Terima kasih kepada Bapak Siburian untuk renungan yang sangat baik. Kita akan menutup Minggu Sembahyang kita dengan bernyanyi yang akan dipimpin oleh Kimberly. Kita akan berdoa, doa tutup akan dipimpin oleh Ibu Huta Barat. Kita bersatu dalam doa. Kedengaran suara saya? Kedengaran, Bu. Oh iya. Kita bersatu dalam doa. Bapa dalam surga, terima kasih ya Bapa atas kesempatan yang Tuhan sudah berikan kepada kami pada malam ini dalam acara Minggu Sembahyang kami. Biarlah apa yang kami sudah pelajari ya Bapa, apa yang kami sudah dengar, itu dapat kami hidupkan di dalam kehidupan kami, supaya kami
semakin hari semakin setia di hadapan-Mu Bapa. Berkatilah ya Bapa rumah tangga kami masing-masing. Biarlah Engkau berikan hikmat, akal budi, hikmat dari surga, supaya kami dapat mendidik anak kami masing-masing ya Bapa. Bapa, bila mana kami berpisah melalui Zoom ini, kiranya malaikat Tuhan yang selalu memberkati kami, pertemukan kami besok malam dalam acara minggu sembahyang kami ya Bapa. Bapa, banyak dosa yang kami perbuat, baik sengaja maupun tidak. Kiranya ampuni ya Bapa, supaya jangan terhalang segala berkat yang Tuhan berikan kepada kami. Terimalah Bapa doa kami ini hanya di dalam nama Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Terima kasih Ibu Esra. Baik, selamat malam saya ucapkan sekali lagi. Terima kasih untuk para partisipan yang sudah mengambil bagian pada malam hari ini, dan juga terima kasih kepada Bapak Elsi Burian. Baiklah jemaat, boleh melambaikan tangan dan mengucapkan terima kasih kepada Bapak Elsi Burian untuk renungannya pada malam hari pertama yang sangat baik. Acara kita telah selesai, kita akan mendengarkan pengumuman yang akan dibawakan oleh Ketua Rumah Tangga, dan juga mungkin dari Ketua Jemaat dan juga Pak Pendeta. Sebelum pengumuman Pak Siburian, saya mewakili Pak Pendeta. Jadi Pak Pendeta dan Ibu Pendeta ada acara Shepherdess, jadi belum bisa bergabung dengan kita. Jadi mohon dimaafkan. Lalu kita juga berterima kasih untuk Departemen Rumah Tangga dan kerjasama dari Departemen Kesehatan yang telah menyiapkan tim untuk membawakan berita kesehatan. Terima kasih Anastasia dan juga Kimberly dan juga Pak Pendeta. Jadi besok kita bertemu pada waktu yang sama. Silakan Pak Siburian. Diwakili Ibu. Oke, selamat malam. Untuk pengumuman yang mengambil bagian untuk Minggu Sembahyang besok adalah protokol Stefani Siagian, nanti untuk lagu buka dan lagu tutup Jonathan Tombokan, doa buka Aldo Pasaribu, dan pembicara kesehatan dan rumah tangga seperti yang sudah didaftar. Kemudian untuk doa tutup Ibu Natalia Simanjuntak. Mungkin itu aja pengumuman kita untuk besok malam. Terima kasih. Oke, terima kasih Bu Siburian. Kita akan foto bersama. Jangan dulu live. Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudari semua, kita boleh membuka Zoom kita, buka kamera kita. Kita akan foto bersama. Apakah ada tim komunikasi yang bisa membantu? Aku yang foto, Kak. Oke, siap Marvin. Oke, boleh buka kamera dulu semuanya, atau mungkin yang nggak bisa buka kamera boleh kasih reaction aja. Oke, kalau gitu aku foto. 1, 2, 3. Sekali lagi. 1, 2, 3. Oke. Sudah. Oke, terima kasih semuanya untuk para tamu-tamu yang juga ikut hadir. Semoga besok malam bisa hadir lagi. Tuhan memberkati. Terima kasih. Terima kasih. Selamat malam. Terima kasih. Selamat malam.